selaku Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN, yang terhormat Ibu Andini Elvis Pratiwi, selaku pemateri pada sharing session episode ke-13 hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Sivitas Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul untuk mengikuti sharing session episode ke-13 siang hari ini. Izinkan saya Koni untuk memandu acara siang hari ini dengan tema skema penugasan dalam rangka pengembangan kompetensi di BRIN. Setelah pemaparan materi nanti, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Kemudian di akhir kegiatan akan ada kuis yang memperebutkan bingkisan menarik. Jadi mari kita simak untuk skema penugasan pengembangan kompetensi di BRIN. Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah sering melihat menu di layanan kawasan, ada menu pelayanan penugasan di luar BRIN, pelatihan lebih dari 6 bulan, dan lain-lain. Apa saja sih skema penugasan dalam rangka pengembangan kompetensi di BRIN ini sendiri? Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andini. Kepada Ibu Andini, apakah sudah siap? Ya, siap, Mbak. Baik, kepada Ibu Andini kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman di lingkungan BSDM. Izin untuk sharing session pada episode kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait skema penugasan dalam rangka pengembangan kompetensi yang ada di lingkungan BRIN. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, untuk sharing session kali ini kita akan membahas tentang penugasan yang tentunya dalam rangka pengembangan kompetensi. Yang menjadi dasar hukum dari penugasan atau pengembangan kompetensi yang ada di BRIN itu yang pasti adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Selanjutnya juga ada Peraturan dari Menpan Nomor 62 Tahun 2020 itu tentang penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Selain ada peraturan dari Menpan, juga ada peraturan dari BKN nomor 16 tahun 2022 yang menjadi dasar hukum penugasan dalam rangka pengembangan kompetensi ini, yaitu tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Lalu kalau dasar hukum dari BRIN sendiri ada Perbri nomor 1 tahun 2023, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah tahu itu tentang apa peraturannya. Lalu juga ada Perbri nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya yang tentang tugas belajar dan pelatihan itu sendiri juga menjadi dasar hukum dari skema pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir itu adalah keputusan Kepala BRIN nomor 23-1-HK-2023 tentang sistem kerja di lingkungan BRIN. Terkait pengembangan kompetensi SDM yang ada di BRIN itu sendiri, dibagi menjadi 2. Yang pertama tentang pendidikan, yaitu pengembangan kompetensi di jalur yang formal.
Lalu juga ada yang pelatihan. Pelatihan ini adalah pengembangan kompetensi dengan yang non formal. Untuk pelatihan itu sendiri, untuk yang sharing session kali ini, saya akan lebih memfokuskan pada yang pelatihan. Jadi untuk pelatihan itu kami bagi menjadi dua lagi, di mana peruntukannya bagi SDM IPTEK dan untuk SDM manajemen IPTEK. Untuk SDM IPTEK itu sendiri ada beberapa skema penugasan pelatihan. Di antaranya yang pertama itu kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar ada tentang pelatihan lebih dari 6 bulan. Ini yang biasanya kegiatan itu terdiri dari kegiatan yang postdoc, kemudian ada magang industri, ada magang riset, kolaborasi riset, atau riset bersama, dan riset tamu. Ini biasanya dilaksanakan di luar negeri ya, khususnya untuk yang postdoc. Sebagai catatan juga, bagi kegiatan yang atau pelatihan yang lebih dari 6 bulan ini, pegawai BRIN yang mengajukan pelatihan itu biasanya dibebaskan dari jabatan. Artinya kegiatan ini kan lebih dari 6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi menurut peraturan juga pelatihan yang lebih dari 6 bulan itu jabatannya harus dibebaskan atau diberhentikan. Lalu untuk penempatannya sendiri, pegawai masih tetap ada di satuan kerjanya masing-masing. Bentuk penugasannya dari kami yang memproses itu dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh PPK atau dalam hal ini adalah Kepala BRIN. Selain itu, bagi pegawai yang melaksanakan pelatihan itu juga masih terkena wajib KKM ya Bapak Ibu. Jadi ada pegawai yang bertanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di LKSDM, apa saja ketentuan bagi pegawai yang akan melaksanakan pelatihan lebih dari 6 bulan, ini mungkin bisa disampaikan. Jadi ada kewajiban-kewajiban serta hak juga yang melekat di kegiatan pelatihan dari lebih dari 6 bulan ini. Selain itu juga pegawai tidak tidak wajib untuk tapping presensi, khususnya kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri. Itu sudah jelas tercantum juga di dalam keputusan Kepala BRIN tentang sistem kerja. Kemudian untuk yang pelatihan lebih dari 6 bulan ini, pegawai pelatihan itu diminta untuk membuat laporan berkala. Laporan berkala itu dibuat per 6 bulan. eh, itu dapat disampaikan kepada BOSDM, kemudian juga laporan berkala juga disampaikan kepada kepala unit kerjanya. Kemudian kewajiban bagi pegawai yang melaksanakan pelatihan lebih dari 6 bulan itu juga harus berafiliasi BRIN. Itu sudah akan tercantum di dalam surat perjanjian maupun SK. Lalu juga harus mengupayakan kerjasama peningkatan kapasitas SDM. Kemudian selain dari pelatihan lebih dari 6 bulan untuk yang kegiatan di luar negeri, juga ada pelatihan atau lebih dari 6 bulan yang dilaksanakan di dalam negeri. Kegiatannya antara lain itu ada magang riset atau magang industri, kemudian juga ada sebagai konsultan serta sebagai praktisi. Yang menjadi catatan bagi kegiatan ini yang di dalam negeri ini, yang pertama itu adalah pegawai tersebut juga dibebaskan dari jabatannya. Kemudian penempatannya ini ada di institusi terkait yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kemudian juga ada bentuk penugasannya itu berupa SK dari PPK atau Kepala BRIN, itu bentuknya mutasi yang diproses oleh fungsi mutasi. Kemudian pegawai tersebut juga tidak berkewajiban untuk melakukan tapping presensi. Untuk selanjutnya, selain pelatihan lebih dari 6 bulan, juga ada pelatihan yang kurang atau sama dengan 6 bulan.
di mana kegiatannya itu dilaksanakan di luar negeri di antara 1 sampai dengan 6 bulan. Kalau tadi itu ada lebih dari 6 bulan, kalau ini ada jangka waktunya 1 sampai dengan 6 bulan. Kegiatannya juga hampir-hampir sama dengan yang pelatihan lebih dari 6 bulan. Itu ada kegiatan postdoc, kemudian magang industri, kemudian ada magang riset dan periset tamu. Namun yang menjadi catatan yang membedakan dengan pelatihan lebih dari 6 bulan ini, Bapak Ibu, pegawai itu tidak dibebaskan dari jabatannya. Artinya yang bersangkutan masih sebagai pegawai aktif di BRIN maupun di satuan kerjanya. Kemudian penempatan juga masih di satuan kerja. Nah, kalau untuk bentuk penugasannya, kalau yang pelatihan lebih dari 6 bulan tadi kan bentuk penugasannya itu surat keputusan Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang pelatihan kurang atau sama dengan 6 bulan ini, bentuk surat penugasannya adalah ST yang menandatangani adalah Kepala BUSDM. Kalau untuk yang pelatihan di luar negeri, ST-nya itu kurang lebih mirip dengan STPDLN yang sebelumnya sudah pernah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja ya, Kepala Pusat Riset untuk pegawai yang melaksanakan pelatihan ke luar negeri. Kemudian untuk kewajiban juga sama dengan pegawai yang melaksanakan pelatihan lebih dari 6 bulan, yaitu pegawai itu akan kena wajib KKM, kemudian penugasannya itu harus masuk ke SKP yang bersangkutan, kemudian terkait dengan presensi juga sama, yaitu tidak perlu tapping presensi selama melaksanakan penugasan, karena ini kan kegiatannya dilaksanakan di luar negeri ya. Untuk kewajiban yang lainnya itu juga sama dengan yang pelatihan lebih dari 6 bulan, di mana pegawai pelatihan itu harus berafiliasi BRIN, lalu untuk berusaha untuk mengupayakan kerjasama peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, bentuk pelatihan lainnya yang kurang dari 1 bulan itu juga ada kegiatan pelatihan dalam bentuk seminar, simposium, conference, training, dan lain-lain. Itu bisa dilaksanakan di luar negeri maupun di dalam negeri, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kalau untuk yang penugasan kurang dari 1 bulan ini, surat penugasannya itu cukup surat tugas dari Kepala PR. Kemudian kalau kegiatannya di luar negeri juga yang bersangkutan tidak perlu tapping presensi. Selanjutnya, kegiatan yang terkait dengan pengembangan kompetensi lainnya juga ada penugasan tidak penuh Bapak Ibu dan teman-teman juga. Jadi ini juga yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah sering mendengar bahwa ada skema penugasan, yaitu penugasan tidak penuh ini, di mana pegawai itu bisa mengusulkan menjadi dosen. Nah, perlu diingat untuk penugasan sebagai dosen ini, pegawai hanya bisa maksimal 6 SKS untuk pengajarnya. Seperti itu untuk 6 SKS itu per semester ya Bapak Ibu. Kemudian selain menjadi dosen, penugasan juga bisa sebagai praktisi, juga bisa menjadi konsultan. Yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk penugasan tidak penuh ini pegawai tidak dibebaskan dari jabatannya. Jadi pegawai itu masih aktif, kemudian masih ditempatkan di satuan kerjanya. Nah, untuk bentuk surat penugasannya ini sama seperti yang pelatihan kurang atau sama dengan 6 bulan, itu adalah ST dari Kepala Biro SDM. Selain itu, pegawai juga masih kena wajib KKM ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan gitu ke Bapak Ibu dan teman-teman mungkin bisa dijawab seperti itu. Kemudian penugasannya juga harus masuk ke dalam SKP dan karena ini pegawai tersebut masih aktif dan tidak dibebaskan dari jabatannya dan bentuk penugasannya itu adalah tidak penuh, artinya pegawai masih wajib untuk melakukan tapping presensi. Selanjutnya juga ada kegiatan tentang kolaborasi atau riset bersama. Nah, kalau untuk kegiatan ini
juga sama, pasti tidak akan dibebaskan dari jabatannya. Kemudian masih seperti pegawai aktif lainnya, di mana penempatannya juga masih ada di satuan kerja. Namun yang membedakan adalah bentuk surat penugasannya. Kalau yang tadi sebagai dosen, praktisi, dan konsultan itu surat penugasannya adalah ST dari Kepala BioSDM, sementara untuk kolaborasi atau riset bersama ini, ST-nya cukup dari Kepala Pusat Risetnya saja. Kemudian kalau untuk kewajiban yang lainnya masih sama seperti bentuk penugasan yang lain, di mana pegawai juga masih tetap kena wajib KKM, kemudian penugasannya juga harus masuk ke SKP dan masih harus wajib tapping presensi. Itu tadi tentang penugasan bagi SDM IPTEK, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contoh-contoh pengembangan kompetensi bagi SDM Manajemen IPTEK, di mana pengembangan kompetensi bagi SDM Manajemen IPTEK ini sebenarnya dibagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan ya. Kita bisa melihat di mana kebutuhannya itu muncul atau timbul dari organisasi. Kemudian juga ada pengembangan kompetensi di mana yang benar-benar kebutuhannya itu adalah dari individu itu sendiri. Kalau untuk yang kebutuhan dari organisasi ini, contohnya adalah pelatihan-pelatihan, mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah pernah diikutkan ke dalam beberapa kegiatan pelatihan yang pernah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh BSDM. Selain itu juga ada in-house training, kemudian ada pelatihan yang penyertaan. Nah, untuk pelatihan penyertaan ini maksudnya adalah kita memang menyelenggarakan pelatihan, tetapi kita mengirim pegawai ke penyelenggara atau ke public training seperti itu. Contohnya kalau di sini itu ada PKN. Kemudian kalau dulu itu di Klatim, kalau sekarang itu adalah PKN, kemudian ada kegiatan SIB, kemudian dan lain-lain. Selain kegiatan tadi juga ada terkait pelatihan teknis lainnya yang ada di luar negeri. Jadi beberapa teman-teman yang di SDM Manajemen IPTEK ini juga sudah pernah melaksanakan kegiatan pelatihan teknis di luar negeri. Itu dalam bentuk training short course seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan yang baru ini diterima atau lulus seleksi itu ada pelatihan dari Bappenas, kemudian ada yang dari Setnek dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk yang kebutuhan organisasi ini itu ada bisa difasilitasi oleh BSDM, oleh kita, kemudian ada juga yang difasilitasi oleh diri. Untuk yang difasilitasi oleh diri ini kebijakan yang baru ada di tahun ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di diri ini, kenapa pengembangan kompetensi yang diusulkan oleh mereka itu tidak bisa difasilitasi oleh BSDM, tapi diminta untuk dilaksanakan oleh diri itu sendiri, oleh deputi diri ya. Jadi memang karena banyak ya, beberapa sudah kami fasilitasi terkait usulannya. Untuk kebutuhan organisasi ini, pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan organisasi ini, usulannya atau penyelenggaranya itu bisa datang dari atau diusulkan dari unit kerja yang membutuhkan pengembangan kompetensi bagi SDM-nya. Tentu saja kegiatan tersebut harus menunjang tujuan atau output dari organisasinya ya. Seperti itu. Jadi contohnya kayak tadi ya, kalau untuk yang di SDM Manajemen IPTEK itu apa namanya kegiatan yang berdasarkan penawaran yang dari Bappenas itu yang memang dibutuhkan oleh organisasinya. Selain itu juga dari kebutuhan organisasi juga ada kebutuhan dari individu itu sendiri, di mana contohnya itu pasti terkait dengan jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini untuk pengembangan kompetensinya ada atau diselenggarakan oleh
layanan mutasi dan jabatan fungsional ya, baik 1, 2, atau 3. Dan ini juga harus disesuaikan dengan formasi dan lain-lain. Selain terkait dengan jabatan fungsional, memang tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk kebutuhan individu ini bisa jadi dari SDM Manajemen Iptek mengusulkan menjadi dosen, sama seperti SDM Iptek yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa SDM Manajemen Iptek juga mempunyai kesempatan atau terbuka untuk bisa menjadi dosen. Ketentuannya juga sama seperti SDM Iptek, di mana hanya 6 SKS per semester. Selain sebagai dosen, juga SDM Manajemen Iptek sebenarnya punya kesempatan yang sama juga ya, bisa menjadi praktisi maupun konsultan untuk pengembangan kompetensi individunya. Untuk ketentuannya, yang menjadi dosen atau praktisi dan konsultan itu juga sama ya, seperti sama seperti yang di SDM Iptek. Itu juga karena bentuknya adalah nanti penugasan tidak penuh, jadi pegawai tidak dibebaskan dari jabatannya, artinya masih sebagai pegawai aktif, kemudian masih penempatannya di satuan kerjanya masing-masing. Lalu bentuk penugasannya itu adalah surat tugas ya dari Kepala BSDM. Nah, kalau yang SDM Iptek ini tadi mungkin tidak wajib KKM ya kalau untuk yang SDM Manajemen Iptek, namun juga tapi perlu masuk ke SKP-nya. Nah, untuk ketentuan kewajiban tapping presensi ini masih sama, yaitu masih tetap wajib untuk tapping presensi. Selanjutnya, bagaimana pengembangan kompetensi bagi P3K di lingkungan BRIN. Nah, untuk P3K di lingkungan ini, di lingkungan BRIN ini berbeda Bapak Ibu dengan PNS yang ada di lingkungan BRIN. Di mana kalau untuk yang PNS itu kan bisa ya penugasan lebih dari 6 bulan. Tapi kalau untuk P3K penugasan lebih dari 6 bulannya itu tidak bisa, tidak diizinkan. Karena kalau menurut peraturan itu pelatihan yang lebih dari 6 bulan itu kan pegawai harus diberhentikan dari jabatan. Kalau P3K melaksanakan penugasan lebih dari 6 bulan dan harus memenuhi ketentuan peraturan itu, berarti jabatannya harus dihentikan. Kalau jabatannya dihentikan, berarti yang bersangkutan otomatis berhenti sebagai P3K. Namun untuk yang penugasan kurang dari atau sampai dengan 6 bulan ini, 1 sampai 6 bulan ini, P3K itu masih diizinkan sebagai pengajar dengan mengikuti ketentuan masih sama dengan PNS tadi ya, 6 SKS. Tapi P3K tidak diizinkan untuk PDLN Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kalau misalkan ada yang konsultasi ke LKSDM, menanyakan apakah P3K diizinkan untuk PDLN, mohon dapat disampaikan bahwa P3K tidak diizinkan. Kecuali ada kecualinya kalau misalkan sebelum P3K itu bekerja di BRIN sudah mempunyai kontrak kolaborasi riset dengan institusi lain, kemudian masih bisa menyelesaikan. Jadi poinnya adalah kecuali sudah terikat kontrak dan diberikan izin PDLN untuk menyelesaikan. Dan ini juga ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi batas waktunya itu hanya diberikan waktu selama 3 bulan. Kita beralih ke mekanisme pengajuan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, mekanisme pengajuan apa saja yang ada di LAWAS. Yang pertama itu ada pengajuan ST atau penugasan pelatihan kurang dari 6 bulan. Di menu LAWAS ini kita gabung semua ya Bapak Ibu ya. Semua pelatihan yang 1 sampai 6 bulan ini masuk ke dalam menu yang ada di LAWAS di ST ini ya. Jadi baik itu yang PDLN,
maupun yang hanya sebagai dosen atau konsultan. Itu bisa diajukan ke menu Elawas yang ST penugasan pelatihan kurang dari 6 bulan. Ini membedakan dengan menu Elawas yang lain, yaitu yang di BSW PB6 tentang penugasan pelatihan itu. Kalau yang di BSW PB6 ini kan outputnya nanti itu kan ada SK ya, SK ada surat perjanjian, ada SK penugasan, kemudian ada SK pemberhentian JF kalau yang bersangkutan itu JF. Tapi kalau yang di ST itu outputnya hanya satu, yaitu bentuknya adalah ST. Kemudian ada menu di BSW PB7 itu tentang perpanjangan penugasan pelatihan. Jadi kalau misalkan ada pegawai pelatihan yang mengajukan untuk perpanjangan bisa melalui menu Elawas di BSW PB7. Untuk yang BSW PB9 ini itu tentang pengaktifan kembali penugasan pelatihan, eh, yaitu untuk postdoc dan lain-lain. Untuk yang pertama, itu mekanisme pengajuan ST penugasan yang kurang dari 6 bulan. Alur atau mekanisme pengajuannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu dibutuhkan dokumen, surat, usulan, atau rekomendasi dari Kepala Unit Kerja. Untuk template-nya sudah ada di Elawas. Jadi nanti kalau pegawai akan mengajukan bisa diarahkan untuk langsung mendownload template yang ada di Elawas. Selain itu juga dibutuhkan surat permohonan dari eksternalnya. Apabila surat atau dokumen yang sudah tersedia bisa langsung diajukan melalui Elawas oleh pegawai atau ada yang bisa mengajukan lainnya di Elawasnya itu ya. Kalau sudah masuk di Elawas, kemudian proses selanjutnya itu kan diverifikasikan oleh teman-teman di kawasan. Setelah diverifikasi, dilanjutkan prosesnya dikirim ke pusat. Seperti itu kan Bapak Ibu ya untuk tahapannya ya. Nanti lalu kalau di pusat itu kami setelah masuk ke kami itu kan kami tindak lanjuti untuk membuat surat tugas. Lalu kami proses seperti biasa, kami akan menyampaikan draft ST-nya atau surat tugasnya itu ke Kepala Biro. Untuk alur selanjutnya, kalau surat tugas tersebut sudah terbit, kami akan mengunggah lagi, baik itu di Simpek yang bersangkutan, kemudian di Elawas, serta ini adalah kebijakan baru Bapak Ibu. Kami juga akan menyampaikan ST tersebut ke tim SIK untuk kami minta tolong memblok tanggal mulai dan sampai dengan selesai dari penugasan pegawai. Seperti itu karena mungkin saja pegawai tidak paham kewajiban di mana yang bersangkutan itu harus presensi atau yang bersangkutan itu tidak wajib presensi. Setelah kami proses, setelah kami unggah di Simpek maupun Elawas, serta kami sampaikan juga ke tim SIK untuk diupdate, pegawai juga dapat mengunduhnya di Simpek dan Elawas. Selanjutnya, untuk mekanisme pengajuan penugasan pelatihan lebih dari 6 bulan, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah memproses ini di kawasannya, di mana itu syarat-syaratnya juga sebenarnya sudah ada di menu ya Bapak Ibu. Juga ada template-templatenya yang diperlukan. Jadi ini bisa saya sampaikan juga bahwa untuk dokumen yang dibutuhkannya itu sama seperti untuk yang ST ya. Jadi perlukan surat rekomendasi dan usulan penugasan dari kepala unit kerjanya kepada kepala Biro SDM. Lalu ini surat apa namanya untuk pengantar SPSetek, pembuatan SPSetnek itu. Nah, untuk yang surat eh, penerbitan pengantar SPSetnek ini adalah kalau misalkan pegawai itu akan melaksanakan penugasannya ke luar negeri ya.
baik itu yang lebih dari 6 bulan maupun yang tadi yang 1 sampai 6 bulan, itu perlu membuat surat penerbitan pengantar izin setnek. Nah, kemudian eh, pegawai itu diminta untuk mengajukan usulannya melalui Elawas, seperti dokumen-dokumen yang tercantum di dalam menu itu sudah disampaikan juga ya, sudah tercantum di dalam menu Elawas. Lalu proses selanjutnya kalau misalkan yang bersangkutan itu apa namanya sudah mengajukan surat pengantar SP Setnek dari BSDM itu sudah jadi, sudah terbit, itu bisa langsung melanjutkan prosesnya di Rinjani untuk penerbitan SP Setnek-nya. Sementara kalau untuk SK-nya itu sendiri akan kami tetap lanjut proses ya. Seperti apa namanya kebutuhan dokumennya seperti yang ada di Alawas. Di mana tahapannya setelah pegawai itu mengajukan di Elawas, kemudian teman-teman dan Bapak Ibu yang di LKSDM itu memverifikasi dokumen sesuai unit kerjanya atau pembagian unit kerja Bapak Ibu di kawasan. Kemudian di kami setelah masuk ke kami itu kami akan langsung proses dokumen atau surat-surat yang diperlukannya, di mana output dari dokumen tersebut itu ada 3. Kalau untuk yang SK penugasan lebih dari 6 bulan ini, yang pertama itu adalah surat perjanjian penugasan pelatihan, kemudian ada surat keputusan Kepala BRIN tentang penugasan pelatihan, dan yang terakhir itu adalah surat keputusan Kepala BRIN tentang pemberhentian dari jabatan kalau pegawai tersebut adalah jabat fungsional. Kemudian kalau dokumen-dokumen tersebut sudah selesai diproses, kami akan mengunggah ke Simpek maupun ke Elawas pegawai yang bersangkutan. Lalu pegawai juga dapat mengunduhnya di Simpek atau Elawas kalau sudah diupload dan pegawai diharapkan untuk memproses di e-kehadiran. Untuk pengajuan perpanjangan penugasan pelatihan lebih dari 6 bulan, kurang lebih prosesnya hampir sama. Hanya saja ada ketentuan tambahan ya Bapak Ibu. Jadi apabila pegawai pelatihan mengajukan perpanjangan itu tidak serta-merta diizinkan untuk perpanjangan. Jadi ada kebijakan lagi, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Namun kalau untuk mekanisme pengajuannya itu sendiri itu sama. Yang pertama itu perlu surat rekomendasi perpanjangan, tentu saja dari apa namanya eh, kepala kepala unit kerjanya ya, atau kepala OR. Kemudian juga ada untuk apa kita lihat juga ya kalau misalkan SP Setnek-nya itu sudah habis masa berlakunya, yang bersangkutan juga harus mengusulkan penerbitan pengantar izin perpanjangan PDLN atau SP Setnek ke BWSDM seperti itu. Kemudian kalau misalkan pegawai sudah mengajukan penerbitan surat pengantar dan sudah selesai diproses oleh kami, kamu akan apa namanya mengunggah itu di Elawas. Kemudian pegawai sama seperti proses yang sebelumnya ya, yang di awal itu pegawai bisa memproses itu di Rinjani. Lalu kalau untuk surat penugasannya itu sendiri bisa disampaikan usulannya di menu BSW PB7 tadi ya, untuk yang perpanjangan Bapak Ibu. Kemudian proses selanjutnya kalau sudah ajukan usulannya di Elawas, Bapak Ibu yang di LKSDM itu bisa verifikasi dokumen sesuai dengan persyaratan. Kemudian kalau sudah sesuai dokumennya bisa diteruskan ke kami di pusat, lalu kami akan membuat dokumen perpanjangan penugasan pelatihan, di mana kalau untuk perpanjangan pelatihan output dokumen itu hanya ada 2. Yang pertama itu
surat perjanjiannya, dan yang kedua itu adalah surat keputusan tentang perpanjangan penugasan pelatihan. Kemudian kalau misalkan dari dokumen-dokumen tersebut sudah selesai diproses, kami akan mengunggah dokumen tersebut ke arsip Simpok dan Elawas. Jadi nanti pegawai bisa langsung mengunduh dokumen tersebut di Simpok atau Elawasnya. Selanjutnya, mekanisme pengajuan pengaktifan kembali dari penugasan pelatihan lebih dari 6 bulan. Jadi kalau misalkan pegawai sudah habis masa penugasannya, diharapkan waktunya nggak mepet ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibantu untuk mengingatkan kalau misalkan Bapak Ibu punya datanya untuk mengajukan pengaktifan kembali. Di mana ada beberapa dokumen di menu Elawas juga sudah ada template-nya, yang bersangkutan bisa langsung melengkapi dokumen persyaratan yang ada di menu Elawas. Untuk prosesnya juga sama dengan pengajuan dokumen lainnya ya, penugasan lainnya, di mana kalau dari LKSDM itu pasti akan memverifikasi dulu apakah dokumennya sudah sesuai, kemudian juga nanti bisa diteruskan ke kami dan kami akan membuat dokumen terkait pengaktifan kembalinya, di mana dokumen-dokumen tersebut itu terdiri dari SK pengaktifan kembali dalam jabatan, lalu ada SPMT dan SPMJ, seperti itu. Dan kalau dokumen tersebut sudah selesai kami proses, kami akan unggah ke arsip dan Elawas pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya tadi sudah sempat disinggung juga terkait pengajuan pengantar SPSTetNEK dan izin PDLN ini. Mungkin ada beberapa pegawai atau mungkin masih banyak pegawai yang masih belum tahu informasi terkait ini. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa bantu menyampaikan informasi bahwa memang sebelumnya untuk pembuatan SPSTetNEK dan izin PDLN ini dari pegawai itu atau dari kepala pusat risetnya itu langsung mengajukan ke sekretaris utama dengan tembusan kepala BKPUK dan lain-lain. Namun kebijakan di awal tahun ya, mungkin nggak awal tahun banget sih sebenarnya itu berubah kebijakannya. Jadi kalau misalkan pegawai yang akan melaksanakan penugasan di luar negeri harus ada surat pengantarnya dari BSDM. Jadi hanya perubahan aja. Tadinya izinnya itu diajukannya ke sekretaris utama, tapi sekarang diajukannya ke BSDM. Seperti itu. Nanti untuk dokumennya juga sudah tercantum di Elawas. Itu terdiri dari ada surat usulan dan rekomendasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada dari Kepala Unit Kerja ditujukannya ke Kepala BSDM. Lalu juga ada DRH pegawai yang bersangkutan, kemudian ada dokumen-dokumen identitas ya. Ada di sini ada scan KTP, kemudian juga untuk pengurusan SPSTetNEK itu juga perlu ini ya, surat pembiayaan dari sponsor. Kemudian juga ada surat perpanjangan dari sponsor kalau memang penugasannya itu adalah penugasan perpanjangan. Lalu dibutuhkan surat pernyataan kalau pengajuannya itu terlambat. Seperti itu. Lalu juga ada surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Dari dokumen-dokumen ini bisa diusulkan di Elawas itu di menu penerbitan SPST pegawai pelatihan lebih dari 6 bulan. Gitu. Lalu kalau misalkan dokumen sudah selesai kami proses surat pengantarnya, secara manual kami juga menyampaikan ke tim BKPUK PIC yang biasanya memproses SPSTetNEK, namun kami juga menyampaikan ini ke Elawasnya lagi supaya si pegawai bisa melanjutkan prosesnya ke Rinjani. Seperti itu.
Nah, ini yang terkait ketentuan perpanjangan Bapak Ibu, yang ini yang mohon jadi perhatian bagi Bapak Ibu dan teman-teman di LKSDM. Mungkin pegawai banyak juga yang bertanya ke Bapak Ibu dan teman-teman di kawasan sebelum bertanya ke kami, gitu. Memang ada juga yang bertanya ke kami langsung, tapi pastinya juga sebelumnya akan bertanya ke Bapak Ibu dan teman-teman yang di kawasan. Jadi untuk perpanjangan ini, untuk jangka waktu pelatihan itu sudah sebenarnya sudah tercantum di Perbrin 20 tentang tugas belajar dan pelatihan, bahwa kalau untuk pelatihan dalam rangka postdoc ini itu diberikan jangka waktu 2 tahun. Namun kalau misalkan yang bersangkutan itu mau melanjutkan lagi atau melaksanakan perpanjangan, itu harus berjeda 2 tahun. Kalau menurut ketentuan di Perbrin 20. Namun pada kasus-kasus tertentu, misalkan perpanjangannya itu dibutuhkan urgent ya, baik di organisasi apa namanya di organisasi riset maupun di pusat risetnya, eh, kebijakannya itu yang terbaru adalah kepala OR-nya itu harus melaporkan langsung ke kepala BRIN. Jadi menyampaikan bahwa ada pegawai yang postdoc di lingkungan OR-nya akan memperpanjang. Selain itu juga dari KPSDM, Bu Era juga akan melaporkan juga ke Kepala BRIN minta arahan apakah ini diizinkan atau tidak seperti itu. Namun sebelum proses itu juga kami sudah melaksanakan MONEF ya, seperti yang apa sesuai aturan yang di Perbrin itu bahwa akan dilaksanakan MONEF juga bagi pegawai yang akan melaksanakan perpanjangan. Nah, kalau misalkan dari eh, apa namanya dari kepala BRIN sudah mengizinkan, baru prosesnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, silakan diajukan melalui apa namanya menu elawas yang perpanjangan penugasan pelatihan. Selain yang postdoc, ada juga kan pelatihan lainnya, misalkan saja yang magang riset, kemudian magang industri dan lain-lain, itu jangka waktu pelatihannya hanya 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi ini berbeda dengan yang postdoc, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan postdoc itu 2 tahun, kalau magang riset, magang industri dan lain-lain itu hanya untuk 1 tahun. Bagaimanakah untuk perpanjangannya? Nah, untuk perpanjangannya itu harus dilihat kasus per kasus ya. Jadi apa namanya memang untuk yang pelatihan ini, penugasan pelatihan ini memang harus eh, kami lihat kasus per kasus ya Bapak Ibu. Seperti itu. Termasuk juga untuk yang pelatihan 1 sampai 6 bulan ini ya terkait dengan PDLN. Itu juga akan dilihat kasus per kasus kalau misalkan yang bersangkutan itu mengajukan untuk perpanjangan. Contohnya saja ya, kalau misalkan yang pelatihan 1 sampai 6 bulan ini sudah ada 2 pegawai yang berkonsultasi terkait perpanjangan. Nah, misalkan untuk yang pegawai A gitu, dia akan melaksanakan perpanjangan, diminta perpanjangan, padahal sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan 6 bulan. Kemudian yang bersangkutan itu minta untuk perpanjangan selama 6 bulan lagi. Nah, itu bisa saja diberikan izin perpanjangan, namun ketentuannya adalah yang bersangkutan itu harus kembali dulu ke Indonesia, kemudian melakukan atau melaksanakan tapping presensi dengan minimal 1 bulan, baru diizinkan lagi atau dibuatkan lagi ST PDLN-nya. Itu solusi yang pertama. Atau solusi yang kedua, dari pegawai tersebut itu akan dibuatkan SK. Jadi yang bersangkutan itu akan dialihkan bentuk penugasannya yang semula STPDLN saja akan menjadi SK penugasan. Artinya yang bersangkutan itu akan diberhentikan dari jabatannya. Seperti itu. Nah, itu contoh kasus untuk si A. Ada juga kasus untuk si B, di mana apa namanya
dia mengajukan penugasan hanya 3 bulan yang pertama. Kemudian rencananya yang bersangkutan akan melaksanakan penugasan lagi, tapi hanya kurang dari 1 bulan di penyelenggara yang berbeda dan kota yang berbeda. Belum tentu solusinya itu seperti yang pegawai di A. Nah, ini harus dikaji lagi, harus dilihat lagi kasusnya seperti apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang untuk penugasan ini agak dinamis ya kebijakannya, di mana kita juga harus melihat urgensi yang bersangkutan itu ditugaskan seperti apa, kemudian juga kita lihat eh, output atau hasil dari penugasan yang bersangkutan. Seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait skema penugasan dalam rangka pengembangan kompetensi di BRIN. Eh, saya kembalikan sesinya ke Mbak Koni. Baik, terima kasih Bu Andini. Cukup menarik dan beragam ya Bu untuk penugasan di BRIN sendiri. Mungkin Bapak Ibu, khususnya yang di kawasan, lebih sering ini Bu menerima masalah atau usulan atau pertanyaan dari pegawai BRIN. Mungkin kita buka 2 sesi untuk tanya jawab. Masing-masing sesi ada 3 penanya. Untuk penanya boleh raise hand, open mic, atau melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang masih ada eh, pertanyaan yang akan didiskusikan. Izin bertanya Mbak Koni, Mbak Andini. Baik Ibu Suji, silahkan Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, ini kalau bisa minta tolong dijelaskan kembali, kalau untuk kategori pelatihan yang difasilitasi diri, apakah ada kriteria tertentu dan untuk yang difasilitasi oleh SD, apakah ada kategori tertentu juga? Mungkin bisa dijelaskan dan nanti untuk mekanisme ajuannya apakah sama-sama di Elawas atau ada mekanisme tersendiri? Mungkin Baik, itu aja Mbak Andini. Terima kasih Mbak Koni. terima kasih Bu Suji. Silahkan Bu Andini untuk langsung Ya, dijawab. ini saya langsung jawab ya. Khawatir lupa kalau misalkan harus di itu 3 orang ya. Jadi Ya. Mbak Suci, kalau untuk tadi ya pelatihan yang difasilitasi oleh BSDM dan fasilitasi oleh diri. Kalau untuk yang difasilitasi oleh diri itu biasanya munculnya kebutuhannya itu memang yang dibutuhkan oleh Deputi IRI itu sendiri. Misalkan kebutuhan dari direktorat yang ada di bawah diri. Nah, itu difasilitasi langsung oleh deputinya. Jadi tidak lagi melalui atau difasilitasi oleh BSDM, Mbak Suji. Nah, kalau contoh kegiatannya itu di awal tahun itu kami terima apa namanya usulan ya, usulan dari eh, salah satu direktorat yang di bawah diri ya waktu itu untuk pelatihan apa namanya pelatihan bagi kelompok penjamin mutu. Itu ada sekitar 15 usulan pelatihan dari mereka bagi kelompok penjamin mutu itu. Nah, eh, itu banyak kan, Mbak. Selain itu juga ada kebutuhan bagi pegawai yang eh, terkait SIB atau surat izin bekerja itu dulu yang ada di Batan ya, yang di apa namanya lingkungan reaktor itu butuh SIB. Nah, itu juga akhirnya kebijakannya adalah harus difasilitasi oleh deputi itu sendiri, Mbak. Jadi tidak lagi melalui kita. Seperti itu. Jadi kriterianya hanya itu aja sih sebenarnya kebutuhan organisasi yang muncul dari deputi itu bisa difasilitasi. Sementara kalau untuk pelatihan yang difasilitasi oleh BSDM, kriterianya itu adalah usulannya eh, disampaikan ke kami ya, Mbak. Tentu saja harus dari kepala unit kerjanya disampaikan urgensinya apa,
dibutuhkan pelatihan supaya kami bisa identifikasi, kemudian kami bisa analisa lagi terkait kebutuhannya apakah sesuai dengan TNA yang di tahun 2022 sudah kami lakukan seperti itu, Mbak. Jadi tadi ya terkait kriteria itu juga sebenarnya tidak terlalu spesifik sekali, tapi memang harus yang sudah jelas itu pasti harus yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu sih, Mbak Suci. Suci jelas, Mbak, atau masih bingung kah? Baik, baik. Ya, terima kasih mencerahkan Mbak Andini. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Suji, Bu Andin. Kalau untuk ibu yang lain, apakah akan ada yang didiskusikan? Boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang di LKSDM nih, yang kemarin sering konsultasi juga ya terkait penugasan-penugasan ya. Atau mudah-mudahan sudah jelas dengan apa yang disampaikan. Atau malah makin bingung ya Koni ya. Karena macam-macam ya Bu Andini ya, Iya, untuk betul. kebijakannya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada yang bingung, mumpung bisa diskusi saat ini. Oh, Ya, ada saya izin bertanya, Bu Andini. untuk pertanyaan dari Bu Novia terlebih dahulu Ya, ya. silakan Ibu. Izin Bu Andini ada yang ngechat dari Bu Novia. Apakah Oke. disosialisasikan ke seluruh unit kerja karena pegawai sering nyasar memahami usulan pelatihan kurang dari 6 bulan ini? Karena pegawai sering nyasar memahami usulan pelatihan kurang dari 6 bulan ini. Maksudnya, kalau untuk sosialisasi sebenarnya kami sudah melaksanakan itu ya, Mbak Novi. Waktu itu kita roadshow dengan tim manajemen kinerja, kami sudah sampaikan juga terkait skema penugasan ini. Nah, yang dimaksud sering nyasar, sering nyasarnya ini maksudnya gimana ya, Mbak? Sering nyasarnya itu di Maksudnya mana? gini, eh kemarin itu malah lucunya itu apa pegawai sebetulnya cuman usulan surat pelatihan, misalkan katakanlah di Jakarta cuma 2 hari gitu. Tapi dia usulannya pakai elawas itu dan di deskripsinya itu malah mau pinjam mobil dinas. Jadi apa namanya mereka menganalogikan bahwa pokoknya yang kurang dari 6 bulan terkait dengan pelatihan apapun yang berbau dengan pengembangan kompetensi harus usul itu gitu. Oh ya, eh kalau ke unit kerja secara eh, ke kepala pusat waktu itu sama kepala OR-nya mungkin ada juga beberapa yang ikut. Itu sebenarnya sudah kami sosialisasikan memang Mbak Novi, tapi memang kalau secara ke pegawai langsung memang itu belum kayak gitu sih mungkin Mbak. Jadi memang ada salah pengertian juga ya tuh Mbak Novi. Mungkin ini juga bisa jadi masukan ya. Siapa tahu nanti kita diminta untuk sosialisasi ke pegawai langsung atau mungkin dari LKSDM-nya bisa menyampaikan LKSDM-nya yang sosialisasi. Seperti itu mungkin solusinya. Gitu, Mbak Novi, Mbak Koni. Ya, Mbak, boleh dikirim share ini PowerPoint-nya tadi. Siap, Mbak. Untuk yang lebih tahu ya Bu Andini ya. Baik, kemudian dari Ibu Nia, Bu Andini, raise hand, silahkan Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Andini. Ini terdengar ya suaranya ya? Sudah. Ya, Bu, terdengar, Bu. Nah, pakai PC di kantor. Jadi, eh, yang terkait kurang dari 6 bulan, ada usulan dari pegawai di 1 September ini akan mengusulkan
postdoc ya istilahnya, tapi kan memasukkannya pegawai pelatihan kurang dari 6 bulan. Tapi memang 1 September ini yang bersangkutan juga baru banget aktif karena SK aktifnya baru terbit, bukan baru terbit, sudah bunyi di terbit di TMT tanggal 1 September di PR komputasi ini. Nah, kebetulan karena memang SK aktif kembali dari tubelnya saya yang buat, maka saya mau Ibu ini iya. mengupdate di simpoknya. Halo? Ya, Ibu, silakan Bu Nia. gimana Bu Nia? Silakan dilanjutkan. Masih termute Bu Nia. Oh, kepencet mute ya. Maaf, maaf. Ini pakai PC kantor lucu banget ini. Jadinya, jadi ada pegawai yang baru banget aktif per 1 September. SK aktif kembalinya sudah ada dan saya sudah update di simpeknya per 1 September. Tapi saya lihat tadi hanya LKSDM-nya aja masih 6. Setahu saya memang kalau PR komputasi LKSDM Cibinong ya. Tapi pada hari ini juga atau mungkin dia semalam itu sudah mengupdate, sudah mengusulkan di Lawas usulan latihan kurang dari 6 bulan mau postdoc. Jadi dari lulus tubel langsung postdoc. Memang sudah ada woro-woro ke kepala unit kerjanya kalau memang akan postdoc dan sudah disetujui secara lisan dan secara surat juga kayaknya sudah dibuat gitu ya oleh PR komputasinya memang disetujui jadi aktif belum sampai ke 1 September udah lanjut mengusulkan postdoc ini Mbak. Jadi ini seperti apa ya karena di Simpek itu tadi awalnya sudah ditolak karena unit kerjanya masih BUSDM. Saya sudah update langsung di Simpeknya sudah berubah ke PR komputasi menjadi pegawai aktif. Tapi LKSDM-nya memang belum berubah ya, masih LKSDM 6 gitu. Harusnya LKSDM Cibinong itu LKSDM berapa ya? 4 ya? Apa? Terus eh, apakah boleh gitu Mas pertanyaannya? Baru aktif langsung mengusulkan lagi tuh per 1 September gitu. Mengusulkan lagi postdoc per 1 September. Izin Bu, kalau dari suratnya untuk postdoc-nya sendiri, TMT-nya 1 September ya Bu ya? Eh, Tadi sih baru sampai service desk ya bertanya ke saya. Saya menulis alasan belum sampai saya lihat gitu isi sepertinya 1 September juga Bu langsung gitu karena Oh, langsung. kayaknya posisinya masih di sana gitu atau sudah balik tapi mau akan balik ke sana ke Korea kalau nggak salah ya. 6 bulan ya? Memang betul 6 bulan ya untuk Mengusulnya ya, penugasannya. tadi saya sempat melihat usulan yang dikirim oleh service desk itu memang kurang dari 6 bulan. Berarti kan tidak diberhentikan kan? Berhentikan jabatannya, iya betul. Eh Kalau misalkan secara aturan sebenarnya diperbolehkan ya Bu, dari karena kan sudah aktif, lalu eh, langsung lanjut untuk postdoc, tapi yang kurang dari 6 bulan itu tidak perlu diberhentikan JF-nya seperti itu. Tapi nanti kita perlu kaji lagi, kita lihat lagi usulannya, by suratnya juga kita perlu lihat lagi apakah tercantum sponsornya dan lain-lainnya seperti itu Bu gitu. Jadi secara aturan sebenarnya diperbolehkan. Tinggal kita Diperbolehkan. lihat bagaimana. Ya, tinggal Berarti kita lihat absensinya udah bagaimana bisa ya? suratnya. Harusnya yang bersangkutan harus absen aja dulu sebagai pegawai aktif di tanggal 1 September gitu. Ini kan TMT-nya langsung lanjut ya. Dia aktif 1 September, Ya, katakan terus seperti itu ya langsung. misalnya. Lanjut 1 September juga langsung postdoc. Tapi postdoc Iya, luar kalau negeri. kalau misalkan tidak ada jeda, berarti kan yang bersangkutan tidak perlu tapping karena kan posisinya di luar negeri juga tuh Bu. Kalau di luar negeri kan tidak wajib tapping ya. Nanti kalau tapping malah kena ini lagi kena apa namanya Iya, iya. masalah ya ke depannya Iya. ya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada jeda dari dia aktif kembali tubelnya itu, misalkan TMT postdoc-nya itu dia di 15 September. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan 15 itu yang bersangkutan harus wajib tapping memang, Bu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan lanjut ya, tidak ada jeda, berarti tidak perlu tapping. Oh, maaf, tadi saya terlewat ya. Kalau TMT boleh ya tanggal pertengahan ya, nggak harus tanggal 1 di awal bulan seperti SK Tubel gitu.
Kalau selama ini kami proses sesuai dengan usulan ya, Bu. Oke sih. Eh, Enggak, saya ya bukan info saya buat saya Ya, berarti bisa tapi ya. kalau misalkan memang kita juga cek ya, apakah yang bersangkutan itu keberangkatannya kami sesuaikan juga. Misalkan yang bersangkutan menyampaikan, Mbak kita perlu waktu, misalkan saya berangkatnya tanggal sekian. Oke, baik kalau kayak gitu untuk mengcover itu biasanya TMT-nya akan kami sesuaikan juga dengan keberangkatan yang bersangkutan atau kepulangan yang bersangkutan, Bu. Bisa jadi misalkan itu dia di pertengahan bulan, tapi untuk mengcover persiapan keberangkatan maupun kepulangan yang bersangkutan, kita buatkan itu menjadi awal bulan atau di akhir bulan. Kayak gitu sih, Bu, biasanya. Ya, ya, makasih Bu. Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Nia, Bu Andini. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih satu sesi ya Bu Andini ya, untuk 3 penanya. Atau kalau nanti lebih, boleh juga ya Bu Andini, kita diskusi. Boleh. Tapi ini Bapak Ibu dan teman-teman di LKSDM seperti ini sudah paham ya, Mbak Koni, mudah-mudahan ya. Tapi nanti kita juga masih tetap ini ya, Bapak Ibu, jangan khawatir kalau misalkan masih ada pertanyaan di luar apa namanya jadwal SS ini juga kami persilahkan di sini teman-teman dari tim pengembangan kompetensi SDM khususnya yang memproses administrasi ini ada saya, ada Koni, Mbak Koni, ada Nurul sama Mbak Vivi. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau misalkan masih ada yang ditanyakan apa namanya bisa disampaikan ke kami. Tuh. Betul Bapak Ibu. Nanti selain di sini, kami terbuka untuk diskusi juga. Mungkin kalau tidak ada yang akan didiskusikan di sharing session saat ini, kita langsung ke kuis saja. Bagaimana Bapak Ibu memperebutkan bingkisan menarik dari pengembangan SDM? Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya Bu Andini. Boleh kita lanjut ke kuis dulu ya Bu Andini ya. Ya, silakan Koni. Bapak Ibu untuk mempersiapkan uh, perangkatnya HP boleh atau laptop. Mohon izin saya share screen untuk kuisnya melalui Quizzes. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk membuka Quizzesnya boleh di HP, kemudian memasukkan kode permainannya di 673 635. Mari ditunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan teman-teman. Agar cepat selesai dan cepat pulang ya. Apalagi yang untuk jemputan, mungkin udah jam 3 yang melewati TMII, khawatir keburu macet. Baru 2 yang bergabung, 3, 4 masih ditunggu. Mari Bapak Ibu bergabung di Quizzes. Ini atas nama Green. Siapa ini ya? Mari dibuka dulu Quizzesnya. Masukkan kode permainan. Kita tunggu. Terus bertambah, ayo. Biar rame. Si 10 Bapak Ibu. Ayo bergabung yang lain. Semoga kita segera perjalanan pulang. Si 11 Bapak Ibu dan teman-teman. 13, 14,
15 ditunggu mungkin 1 menit lagi ya. 15.10 kita mulai. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, sambil mengisi daftar hadir. 18, 19, satu lagi Bapak Ibu. Apakah sudah semua? 20 dari 90. Mulai dimulai ya Bapak Ibu. Yang belum bergabung, ayo kami tunggu. Untuk pertanyaannya 10 ya Bu Andini tadi ya. Untuk pertanyaannya Iya, gampang. pertanyaannya gampang kok. Untuk hadiahnya ini memperebutkan 2 bingkisan menarik saja. Jawabannya yang susah ya Mbak Andini. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah, betul. 22 boleh kita mulai ya Bapak Ibu. 23. Ada yang mau bergabung lagi? Ini memperebutkan 2 saja. 2. Hari Sabtu harga naik. Baik, kita mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya. Untuk hadiah nanti yang pernah mendapat mohon dialihkan ke penanya peserta berikutnya. Siapa yang memimpin? Pertanyaan kelima dari 10. Masih Ibu Anita.
Dari setengah ada Ibu Puspita. Kemudian disusul Ibu Anita. Tuh. Yang terakhir setelah Bu Anita disusul banyak. Ada Menteri, Ibu Puspita. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, oh, sebentar. Terakhir. Sudah. Tadi ada Menteri dan Ibu Puspita. Siapa ya Bapak Ibu? Oke, nama inisial. Pak Kode tadi yang menang? Sebentar, untuk hasilnya masih loading. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bagi yang sudah pernah menang, mohon untuk giliran. Jadi untuk nomor 1, 2 nanti kalau ada yang pernah mendapatkan hadiah bisa diberikan kepada 3 dan Diberikan kesempatan pada yang lain ya. itu. Mohon maaf masih berputar. Nah, ini dia pada juara 1 siapa ini Bapak Ibu? Oh, mohon maaf. Jadi juara 1 atas nama Mam Tri, kemudian juara 2 atas nama Ibu Puspita.
Tidak ada yang mengklaim ini. Bapak Ibu boleh raise hand. Oh, Ibu Sarah Hertiana juara 1, kemudian Ibu Puspita, ada Ibu Puspita, oh LKSDM 5 Ibu Puspita Sari. Baik, selamat kita catat dulu. Selamat Ibu-Ibu. Nanti untuk hadiah Terima kasih. kan saya hubungin. Baik, mungkin karena sudah ada pemenang dari kuis, kemudian sudah jam 15:20 untuk sharing session episode 13 kali ini kami tutup. Terima kasih Ibu Andini, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu kembali pada sharing session berikutnya, mungkin dengan moderator yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Andini, Mbak Koni. Terima kasih Ya, banyak. sampai ketemu yang lain.